A few moments later. Jadi teman-teman, podcast kita kali ini bertema tentang psikologi agresi, mengapa kita bisa marah. Di sini ada kamu sebagai narasumber dan kita berdua sebagai host. Jadi, apa sih agresi itu kayak? Agresi, menurut Berkowitz 1993, merupakan tindakan melukai yang disengaja oleh seseorang atau institusi lain yang sejatinya itu disengaja. Dan agresi itu ada pemicunya. Pemicu umumnya dari agresi adalah ketika seseorang mengalami suatu kondisi emosi tertentu yang sering terlibat adalah emosi marah. Perasaan marah berlanjut pada keinginan untuk melampiaskannya dalam satu bentuk tertentu. Jadi guys, ngomong tentang marah, apa sih penyebabnya kamu? Jadi yang saya tahu penyebab marah itu ada dua faktor. Yang pertama ada faktor eksternal dan faktor internal. Yang faktor eksternal ini mempengaruhi kemarahan, diantaranya adalah tipe kepribadian, kurangnya keterampilan problem solving, ingatan tidak menyenangkan, efek hormon, kecemasan, depresi, permusuhan, tekanan agitasi, problem sistem saraf, kehadiran kondisi tidak menyenangkan dapat memperkuat rasa marah dan kemampuan untuk mengontrol diri. Sedangkan faktor eksternalnya di sini meliputi pengasuhan orang tua negatif, situasi dan sekitar lingkungan, efek teman sebaya, media, status sosial ekonomi, tekanan sosial. Beberapa emosi negatif dapat berubah menjadi kemarahan, terutama rasa tidak aman dan ketakutan. Sikap kita dari lingkungan ini, contoh faktor dari lingkungan itu apa sih? Sesederhana kemacetan itu bisa jadi penyebab datangnya marah. Kemacetan, bauan anjing, suara berisik, dan banyak lagi. Kalau suara balik itu suara gimana? Ya, pas suara dari kali termasuk musik. Ya itu ketika kita dengar suara itu tuh kayak jadi otomatis marah gitu. Jadi kok marah ya karena malingnya ya Ngomong anjing. biasanya ngomong anjing itu kita jadi takut ya. Apakah takut juga bisa membuat memicu kita jadi marah? Ya, takut kita jadi marah. Apaan sih? Guys, jadi karena kita takut ya, itu bisa menyebabkan marah juga. Bener gue ya, awalnya takut, lama-lama jadi kesel, marah. Jadi kak, apakah marah itu buat kita itu hal yang wajar ya? Marah itu wajar, sebenarnya marah itu adalah emosi yang wajar, tapi marah bisa jadi permasalahan ketika terjadi tragedi instan ya, terlalu sering dan tidak tepat mengekspresikannya. Merasakan marah terlalu sering dan intens itu dapat mempengaruhi kesehatan fisik teman-teman. Apabila marah terjadi dalam waktu yang lama, terjadi dalam durasi waktu yang lama, maka ada bagian dari sistem saraf yang berada sepanjang waktu tepat pada tubuh memungkinkan munculnya masalah kesehatan. Kalau pas lagi menstruasi gitu ya, aku bener orang-orang itu cepet banget marahnya gitu. Itu terjadi karena hormon yang ada di dalam tubuh wanita yang menstruasi. Oh berarti benar dong itu kalau menstruasi itu pasti setiap orang marah. Iya bisa jadi benar, bisa jadi itu adalah sugesti. Nah itu kalau berlanjut adalah kepada ya berkaitan. Jadi kamu ada hubungannya nggak sih marah sama darah tinggi itu? Sebenarnya marah sama darah tinggi itu nggak selalu berhubungan, tapi ada kemungkinan bahwa jika terlalu sering marah itu dapat melambangkan tekanan darah
positif ya? Ya, Sebenarnya ada dua kemungkinan, ada negatif dan positif. Nah, marah ini kan reaksi yang normal dalam kehidupan sehari-hari. Marah ini memberikan sinyal peringatan kepada otak bahwa ada sesuatu yang salah nih, gitu, dan memberikan energi pada tubuh untuk memperbaiki keadaan. Marah memberikan manfaat berupa pergerakan energi untuk melakukan aksi. Cara orang mengekspresikan marah itu dapat memberikan efek yang positif maupun negatif terhadap orang lain. Ketika marah tidak diekspresikan secara konstruktif dan sehat, maka akan menimbulkan permusuhan, kebencian, dan perbuatan agresi yang merugikan. Nah, marah yang akut itu dapat memicu serangan jantung atau stroke hingga kematian. Ini bisa dikaitkan dengan pertanyaan tadi yang sebelum ini. Ya, yang sebelum ini apakah marah ada hubungannya dengan darah tinggi? Ada. Tapi tidak selalu berhubungan. Tidak hanya darah tinggi. Ketika marah kita berkelanjutan itu ada kemungkinan serangan jantung, stroke, hingga kematian. Serem juga ya marah itu. Makanya jangan marah ya teman-teman. Jadi kita harus sabar. Jadi kita harus mengekspresikan marah kita dengan benar. Sesuai tempatnya. Aspek positif dari marah itu apa sih Kak Boy? Kalau boleh tahu? Marah itu membuat kita dapat bertahan untuk menghadapi berbagai situasi. Nah, ketika marah diekspresikan dengan benar serta tidak menyakiti, maka akan memberikan hasil yang positif seperti mengekspresikan emosi yang penting, mengidentifikasi permasalahannya, lalu udah ada upaya menangani kekhawatiran dan motivasi munculnya perilaku yang efektif. Marah yang positif dapat menurunkan tekanan darah. Kalau tadi darah ini sekarang tekanan darah. Sama aja. Sama aja. Oke, kalau mau mengekspresikan marah dengan benar, ekspresi marah itu seperti apa sih? Jadi kita itu bisa mengekspresikan marah dengan 3 cara. Apa aja tuh Kak Boy? Sabar. Yang pertama ada ekspresi destruktif, yaitu ketika seseorang mengekspresikan marahnya dengan berteriak, membentak, menjual orang lain, atau merusak barang atau melempar barang. Nah, itu disebutnya ekspresi destruktif. Yang kedua ada pendam, sama sekali tidak mengekspresikan kemarahan dapat merusak diri. Nah, ini tidak baik ya teman-teman.
sepanjang waktu karena pada waktu yang bersamaan marah dapat merusak pikiran dan tubuh. Baik ketika pertemanan juga. oh ya betul banget. Baik ketika Anda menyampaikan secara terbuka maupun diam-diam, Anda menemukan sendiri. Ya, kalau disimpan sendiri itu bakal bahaya gitu ya. Sama kayak beberapa ini kita menerima. Jadi kalau marah itu harus ditahan. Tapi dengan cara yang tepat, cara yang baik-baik juga betul. Masuk akal. Jadi itu teman-teman. Semoga pembahasan dari saya bisa bermanfaat ya bagi teman-teman dan penonton. Saya juga masih belajar. Cuman kalau ada yang salah dikoreksi ya. Dan untuk kamu, kita berterima kasih sudah mendengar. Sama-sama. Saya baik dan juga terima kasih. Kita bertiga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video susah. Apa sih pertemanan kamu? Pengen tahu nih apa sih takutnya? Cepet banget tiba-tiba nih. Enggak kok mas, bisa tolong menjelaskan? Selanjutnya, apakah marah itu adalah emosi yang wajar ya Pak? Bisa minum dulu nggak? Aduh, sebenarnya ini pada banget. Makanya bener. Gue yang marah. Kalau darah rendah, kalau darah rendah itu bisa marah. Aduh, bukan dokter. Gue marah. Marah itu apa sih? Saya nggak bisa jawab. Jadi kalau misalnya nah, Menurut sih, dan COVID. dan menurut itu COVID. Jadi, gue yang aku pernah sebut ya. Jadi